Seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran itu dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik akan kita bahas pada tayangan berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku dari murid. Hal ini bisa dilakukan baik di lingkungan dalam kelas maupun di lingkungan luar kelas dengan mengamati interaksi murid bersama temannya, bagaimana interaksi murid bersama guru dan warga sekolah lainnya. Yang kedua adalah dengan mengidentifikasi pengetahuan awal dari peserta didik. Hal ini bisa dilakukan oleh guru dengan melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran. Bisa dengan melakukan sesi tanya jawab, menggunakan pertanyaan pemantik, dan hal-hal yang dapat mengambil data terkait pemahaman awal peserta didik itu seperti apa. Yang ketiga adalah dengan melakukan review dan melakukan refleksi pada pembelajaran yang telah kita lakukan. Hal ini bisa kita lakukan dengan meminta bantuan teman sejawat untuk melakukan review terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Dia dapat memberikan saran masukannya, melihat bagaimana interaksi antara guru dengan murid. Di sana kita dapat petakan sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Mana yang aktif, mana yang pasif, mana yang memang memiliki kemampuan tinggi, rendah, maupun sedang. Selain itu, kita juga bisa melakukan rekam kegiatan pembelajaran kita dan melihat kembali dalam rekaman tersebut siswa-siswa kita yang membutuhkan pembelajaran lebih, bahkan kita bisa melihat di sana antara interaksi guru dengan murid, mana yang aktif, mana yang pasif, dan mana yang memang kita sesuaikan gitu kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan hasil review dan refleksi dalam video yang telah kita rekam tersebut. Yang keempat adalah melakukan pengamatan atau membaca hasil raport peserta didik pada laporan semester sebelumnya. Hal ini dapat kita identifikasi bagaimana kemampuan awal peserta didik seperti apa, mulai dari catatan, nilai, sehingga kita dapat memetakan peserta didik kita seperti apa. Seperti itu. Yang kelima, kita bisa melakukan dialog kepada murid sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan dalam mengetahui kebutuhan belajar peserta didik itu seperti apa. Hal ini dapat berupa coaching, artinya kita mengajak siswa itu untuk terbuka di dalam memberitahu bagaimana kemampuan, bagaimana pengetahuan yang dia rasakan yang bisa kita catat untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ketika berada di dalam kelas. Yang terakhir atau yang keenam adalah dengan melakukan penilaian. Di sini bisa dalam bentuk diagnostik maupun dalam bentuk formatif. Artinya, guru dapat menilai kebutuhan peserta didik itu seperti apa dari hasil penilaian diagnostik awal ketika pembelajaran maupun ketika dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk kognitif maupun non-kognitif yang dapat guru lihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan tayangan ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.